semuanya, saya Nabila Nur Rahma dari kelas 9B. Kalian tahu nggak sih aku tuh mau ngapain? Jadi, aku mau menjelaskan materi-materi yang ada di buku informatika kelas 9. Oke. Dimulai dari bab pertama, yaitu informatika SMP. Apa itu informatika? Jadi, informatika adalah disiplin ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika juga mencakup sains dan engineering. Lanjut ke bab 2, yaitu berpikir komputasional. Soal-soal pada bab berpikir komputasional mencakup berbagai konsep informatika yang dapat dipilih dan direncanakan secara berjenjang agar tidak tumpang tindih. Peta konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep berpikir komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas pada materi yang dibahas pada kelas 9, yaitu terkait struktur data, pengenalan pola, serta algoritma. Kita lanjut ya ke bab 3. Di bab 3 ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pada unit ini, kalian akan lebih banyak belajar tentang bagaimana memanfaatkan berbagai aplikasi, khususnya dalam membuat dokumen yang menunjang tugas kalian dan kelak saat meniti karir di masa yang akan datang. Kalian juga akan belajar tentang ruang digital berupa blog dan vlog seperti yang sedang aku bikin saat ini. Kedua hal tersebut merupakan salah satu bentuk eksistensi kalian di dunia maya dan kelak akan menjadi jejak digital kalian. Kita lanjut ke bab 4. Di bab 4 ini akan membahas sistem komputer. Belajar informatika tidak harus memiliki komputer. Hal yang paling utama dalam mata pelajaran informatika ialah bagaimana kalian bisa belajar berpikir logis, terstruktur, dan sistematis saat menyelesaikan masalah. Masalah itu dapat berupa masalah sehari-hari yang sederhana hingga masalah yang rumit dan kompleks. Lanjut lagi ke bab 5. Materinya adalah jaringan komputer dan internet. Tentunya kalian sudah tahu bahwa internet itu sangat bermanfaat untuk membantu kalian, orang tua kalian, bahkan orang lain. Nah, kalian harus mengingat cara mengakses internet dengan aman. Ada beberapa hal yang harus selalu kalian ingat ketika berhubung dengan internet supaya hal buruk itu tidak menimpa diri kita sendiri, keluarga kita, maupun orang lain. Lanjut lagi ke bab 6. Di bab 6 ini akan membahas analisis data. Data pada umumnya berupa nilai numerik atau teks yang diperoleh dari suatu observasi. Informasi adalah hasil pengolahan data, dapat berupa peringkasan data, visualisasi data, atau hasil analisis data yang memberikan manfaat lebih atau nilai tambah. Oke, kita lanjut ke bab 7. Yang akan dibahas adalah algoritma dan pemrograman. Saat mempelajari bab ini, kalian mampu mengenal objek-objek dan memahami perintah atau instruksi dalam lingkungan. Pemrograman Scratch dan Blockly. Memahami modularisasi pemrograman dan model komputasinya. Mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Mengembangkan program visual yang mendukung interaksi numerik dan sains maupun perwujudan karya digital kreatif lainnya. Serta menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya. Apabila robot tersedia, kalian juga akan mampu memahami Ozobot atau robot lainnya. Kalian masih semangat kan? Ayo kita lanjut ke bab 8. Yang akan dibahas adalah dampak sosial informatika. Apa itu keamanan data dan informasi? Keamanan data dan informasi terdiri atas 3 kata, yaitu keamanan, data, dan informasi. Keamanan secara fisik dapat dianalogikan dengan perlindungan sebuah gedung, seseorang, organisasi, atau negara dari ancaman kejahatan. Keamanan dapat dilakukan melalui objek fisik seperti dinding dan kunci, namun juga dapat dilakukan oleh orang, proses, pengawasan, otorisasi seperti yang kalian temukan di daerah tertentu. Tidak terasa kita sudah sampai di bab akhir, yaitu bab 9. Di bab akhir ini akan membahas praktik lintas bidang. Internet of Things atau IoT
merupakan konsep yang memanfaatkan informatika dengan mengkolaborasikan dengan bidang ilmu yang lain. Dengan IoT, kita dapat menghubungkan perangkat yang sering disebut perangkat bodoh atau dumb, seperti lemari es ke internet dan menggunakan perangkat lunak. Dengan hubungan ini, kita dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membuka tutup secara otomatis, mengetahui ada makanan apa di sana tanpa membukanya. Untuk contoh lainnya, kalian bisa cari di internet ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nonton TV sambil bernyanyi, bawa kakak juga kecapi. Niat hati hanya ingin berbagi. Jika ada salah, I'm sorry. Bye semuanya.